Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang masih sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah seperti sedia kala. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai puasa. Ada yang masih ingat puasa itu apa? Nah, puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan waktu dan ketentuan tertentu. Nah, biasanya setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa, umat Islam akan melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sama seperti pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang sholat Idain atau sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengetahui pengertian sholat Idain, hukum sholat Idain, sunah-sunah sebelum melaksanakan sholat Idain, ketentuan dan tata cara sholat Idain agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa dan meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama muslim dalam moderasi beragama. Oke, next. Langsung saja ke materi. Nah, apa itu sholat Idul Fitri? Nah, Idul Fitri berasal dari 2 kata, yaitu kata id dan kata fitri. Kata id artinya kembali dan fitri artinya suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali suci. Nah, sholat Hari Raya Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Kenapa sih dinamakan Idul Fitri? Karena Idul Fitri kan artinya kembali suci. Jadi Idul Fitri merupakan momen di mana dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita diampuni dan dihapus oleh Allah, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Oke, next, apa itu sholat Idul Adha? Nah, sama seperti Idul Fitri, Idul Adha juga berasal dari 2 kata, yaitu kata id dan kata adha. Id itu artinya kembali dan adha artinya kurban. Jadi kembali kurban, kembali melaksanakan ibadah kurban. Nah, sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha juga disebut juga dengan Idul Kurban. Karena setelah melaksanakan sholat Idul Adha, biasanya umat Islam akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Oke, next. Nah, apa sih hukum sholat Idain? Nah, menurut jumhur ulama, sholat Idain hukumnya sunnah mu'akkad berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha para gadis, wanita haid, dan wanita yang sedang dipingit. Hadis riwayat Muslim. Jadi hukum sholat Idain itu adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun itu sunnah, namun Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah absen yang namanya sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha sendiri terdapat sekali banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu sunah-sunah sholat Idain. Nah, yang pertama nih, mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memakai wangi-wangian. Seperti sholat Jumat ya, disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Jadi ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus, wangi, bersih.
Kemudian yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Namun untuk sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Kenapa sih dalam sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu? Karena setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, umat Islam akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana selanjutnya mereka akan memakan daging kurban tersebut. Maka sebelum sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk memakan atau minum terlebih dahulu. Beda dengan Idul Fitri. Kenapa di Idul Fitri disunahkan untuk makan dan minum? Karena sebagai pembeda antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian yang kelima yaitu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Dan yang terakhir, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk Idul Adha, sunnah mengumandangkan takbir mulai 10 Dzulhijjah sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Oke, kemudian kegiatan-kegiatan positif apa sih yang bisa kita lakukan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha? Nah, ketika Idul Fitri biasanya kita yang pertama tentunya melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Kemudian untuk Idul Adha sama, yang pertama kita juga akan melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Oke, next. Bagaimana sih tata cara sholat Idan yang benar? Kemudian yang pertama itu niat sholat Id. Ya, niat sholat Id yaitu untuk Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'mumal lillahi ta'ala. Dan untuk sholat Idul Adha, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'mumal lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membaca doa iftitah, dan yang ketiga takbir 7 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Kemudian setelah membaca surat dilanjutkan ruku, i'tidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua, sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah pendek. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Setelah selesai sholat id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Rukun khutbah sholat id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Nah, sekarang ibu punya tugas buat kalian. Pasti kalian kan sudah pernah melaksanakan sholat id ya, dua kali setahun ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini ibu kasih tugas, buatlah video praktik pelaksanaan sholat Idain. Kalian bisa memilih salah satu, boleh Idul Fitri, boleh Idul Adha, intinya sama aja, yang membedakan hanya niat. Kemudian upload di YouTube, dan maksimal pengumpulan besok pukul 23:59. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dan bisa membagikannya dan mengaplikasikannya ke diri sendiri maupun ke orang lain. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.